warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran silakan pimpin doa dulu satu orang. Siapa nada pimpin doa? Tempat duduk siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, yang kita hadir hari ini ada siapa saja? Sinta, kenapa Sinta? Apa keterangan? Untuk materi pertemuan sekarang itu kita akan membahas terkait dengan tanggung jawab. Nanti kalian akan dikasih tahu apa itu tanggung jawab dari mulai pengertian, contoh, terus sikap tanggung jawab itu seperti apa. Oke, yang pertama pengertian dulu. Silakan boleh dilihat di depan pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Itu adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab juga merupakan sebuah kesadaran kalian terkait dengan kewajiban. Jadi ada yang namanya hak, ada juga ada yang namanya kewajiban. Contoh hak kalian sebagai siswa yang ada apa saja? Hak salah satunya itu mendapatkan fasilitas, terus mendapatkan ilmu, itu hak yang harus kalian dapatkan. Di samping hak ada pihak yang harus memenuhi kewajiban kalian sebagai siswa, salah satunya sekolah. Sekolah berkewajiban untuk memberikan fasilitas yang baik bagi seluruh siswa, terus memberikan tenaga pendidikan yang mumpuni untuk belajar. Lanjut, yaitu macam-macam tanggung jawab. Ada beberapa. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya tanggung jawab terhadap diri sendiri salah satunya seperti apa? Contoh, Menjaga diri. ya, salah satunya menjaga diri dari jatuh kemaksiatan. Itu adalah tanggung jawab kalian terkait diri sendiri. Terus menjaga kerapihan juga itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab orang lain. Misal untuk setiap hari itu minimal mandi, itu adalah tanggung jawab kalian. Tidak mungkin menjadi tanggung jawab orang lain. Terus yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya apa saja? Contoh yang punya adik, tanggung jawab kalian sebagai kakak adalah adik kalian salah satunya apa? Memberikan contoh. Terus kalau bisa adiknya masih kecil berarti perlu diambil tanggung jawab kalian dalam keluarga. Terus terhadap orang tua, kalian juga bertanggung jawab. Orang tua itu membiayai kalian setiap hari pergi ke sekolah, ke sekolah. Terus misalkan kalau ada iuran di sekolah itu dibayar oleh orang tua. Dan tanggung jawab kalian, feedback kalian terhadap orang tua salah satunya belajar dengan dia, terus menghormati orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Menjaga lingkungan sekitar. Kalian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan desa kalian masing-masing supaya aman. Boleh kalian ikut meronda misalkan minggu sekali, itu bentuk tanggung jawab kalian terhadap masyarakat. Yang keempat itu tanggung jawab
kepada bangsa dan negara itu lebih tinggi lagi tingkatan tanggung jawabnya. Salah satunya kalian bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga kemerdekaan. Misal ada negara lain yang menghina negara kita, hal apa yang harus kalian lakukan? Salah satunya membela. Mungkin kalian sekarang main medsos atau media sosial, tapi kalian tidak berani untuk berbicara langsung. Kalian boleh misalkan ada salah satu status yang menghina negara kita, maka kita bertanggung jawab untuk membela, untuk komen salah satunya kecil untuk membela negara kita. Seperti contoh kasus sekarang itu ada yang namanya penemuan baru, penemuan bunga rafflesia asiatic kalau tidak salah. Itu yang menemukan ilmuwan Oxford dari Inggris, terus orang Sumatera, tapi di sana di Inggris itu orang Sumatera tidak dicampurkan. Makanya kemarin banyak warga Indonesia yang berbondong-bondong komen di akun resminya membela orang-orang Sumatera tersebut karena tidak dicampurkan. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap negara dan bangsa. Yang terakhir itu tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya tanggung jawab terhadap Tuhan. Salah, selalu waktu. Cuma yang masih belum potong, masih jarang-jarang sholatnya. Cuma yang tadi kita subuh. Cuma yang tadi subuh. Yakin? Nah, kalian itu bertanggung jawab terhadap Tuhan, salah satunya beribadah. Dalam ajaran Islam itu kita dianjurkan untuk sholat 5 waktu. Nah, itu tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Jadi pengertian lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kalian menurut pengertian ini kalian bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Karena kalian anak sekolah itu ada yang namanya ekstrakurikuler sebagai media pengembangan potensi kalian. Jadi kalian bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian. Misal ada yang suka futsal, terus ada potensi itu dikembangkan. Tanggung jawab kalian. Jadi tidak perlu orang lain itu mendukung kalian untuk mengembangkan diri. Misalkan untuk melatih futsal, kalian harus sadar sendiri, latihan mandiri. Atau mungkin ada yang suka dengan kesehatan, PNN, P3K, silakan belajar mandiri, itu tanggung jawab kalian. Kalau misalnya di sekolah ada SD itu hanya sebatas media untuk membantu mengembangkan potensi. Tapi sepenuhnya itu adalah tanggung jawab diri kalian. Dan dakwah akan mengembangkan diri dengan mandiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Salah satunya menyambut nama baik keluarga. Misal kalau kalian lahir dari keluarga yang memang punya privilege, misal ayah kalian seorang menteri atau seorang anggota DPR, maka kalian berhak atau bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga kalian. Dan meskipun orang tua kalian tidak menjadi anggota dewan atau presiden pun, kalian berhak menjaga nama baik orang tua kalian. Nah, ini tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Kalau kalian belajar IPS, itu dijelaskan bahwa sifat manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya bukan bergantung, tapi membutuhkan orang lain. Makanya sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, ketika menemukan sebuah masalah itu ada diskusi orang lain. So, siapa yang punya di sini? Bapak sendiri kalau misalkan ada masalah itu mengajak diskusi orang lain. Karena sifat manusia itu makhluk sosial, itu kepala orang lain.
Selanjutnya tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Suatu kenyataan lingkungan tiap manusia, tiap individu dalam warga negara suatu negara. Ini tidak terikat oleh norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Nah, makanya di sekolah itu ada yang namanya pembelajaran PKN supaya kalian lebih mengerti, lebih tahu apa itu norma, apa itu undang-undang, terus hal apa saja yang boleh kalian lakukan sehingga tidak melanggar norma. Itu ada. Contoh, berikan saya contoh satu norma kalian sebagai warga sekolah. Ya, salah satunya mengikuti upacara datang tepat waktu, patuhi tata tertib. Nah, itu norma yang ada di sekolah itu salah satunya tata tertib sekolah. Dan tata tertib itu dibuat untuk dilakukan, untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Adapun di sekolah juga itu ada larangan, bisa dilarang membawa HP. Kalau larangan itu untuk dijauhi, jangan sampai dilakukan. Kalau tata tertib itu dipatuhi, kalau larangan itu dijauhi. Misalkan kalian dilarang membawa HP, maka jauhi, jangan membawa HP, lakukan. Dan yang selanjutnya itu tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab terhadap Tuhan. Salah satunya kalian ketika dilahirkan di bumi oleh Tuhan, itu kalian bertanggung jawab menjaga dan melestarikan sumber daya yang ada di bumi. Kalian mungkin sekarang akhir tahun itu lihat bahwa di negara-negara orang setiap akhir tahun itu ada yang namanya perayaan Natal dan musim salju. Kalau di Indonesia akhir tahun itu terjadi fenomena alam, meletus, banjir, tsunami. Nah, itu karena ulah kita sendiri, kita bertanggung jawab terhadap bumi kita. Orang lain mah untuk menghindari banjir mereka menanam pohon, terus membuat bendungan. Tapi kalau di Indonesia justru itu malah dilakukan, pembuatan pohon dilakukan. Terus buang sampah sembarangan dilakukan, sehingga kita merasakan dampaknya. Itu karena kita kurang bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Dan menjadi orang yang bertanggung jawab itu tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan, harus melalui proses. Salah satunya pendidikan karakter, terus pemahaman kalian terkait materi tanggung jawab itu perlu dikaji ulang. Selanjutnya itu kepribadian orang yang bertanggung jawab tidak terbatasi oleh hal apapun. Jadi mau kalian bekerja, mau kalian siswa, mau kalian masyarakat, mau kalian seorang kakak, seorang anak, itu memiliki rasa tanggung jawab. Contohnya tadi tanggung jawab kalian sebagai siswa salah satunya terhadap sekolah mematuhi peraturan sekolah, datang tepat waktu, terus apa lagi? Mengikuti upacara, mengerjakan tugas, masuk mengikuti kegiatan belajar dan mengajar, itu adalah tanggung jawab kalian sebagai siswa. Apakah hal itu sudah kalian lakukan atau belum? Sudah yakin. Cuma yang apa yang masih bolong, masih banyak. Sekarang yang semester dari kapan udah nilai apa? Yang lebih dari 5 itu berarti semester selanjutnya harus diperbaiki, dikurangi. Salah satu bentuk tanggung jawab kalian terhadap diri sendiri juga membawa sebuah perubahan. Pernah dengar kata-kata bahwa orang yang rugi itu adalah orang yang hari besok itu sama dengan hari kemarin, atau hari ini sama dengan hari kemarin. Atau yang lebih rugi itu hari besok ternyata lebih buruk dari hari kemarin. Makanya kalian harus
membawa perubahan setiap hari teh. Bisa kemarin kalian tidak masuk satu mata pelajaran di kelas, besoknya harus full di semua mata pelajaran. Jadi harus ada peningkatan. Misalnya kemarin saya di kelas itu tuntutan, hari besoknya itu diperbaiki jadi tidak menurutkan. Dia bukan kelakar. Kemarin tuntutan, besoknya kelakar, nggak boleh. Itu yang tidak diharapkan. Dari sini manfaat tanggung jawab terhadap manusia dalam kehidupan. Salah satunya menumbuhkan rasa disiplin yang tinggi. Jelas, ketika seseorang memiliki rasa tanggung jawab, dia akan memiliki rasa disiplin yang tinggi. Salah satu contoh disiplin itu disiplin dalam waktu, datang tepat waktu. Ketika waktunya masuk, ketika waktunya pulang. Jadi jangan sebelum waktunya pulang kalian sudah menanyakan waktu pulang. Itu sering terjadi. Ketika guru berpapasan dengan murid, hal yang pertama mereka lakukan itu adalah Pak, dirahului, Pak kapan pulang. Itu yang sekarang sedang terjadi itu. Padahal sudah jelas, jadwal itu sudah disusun secara sistematis. Masuk jam 6:30, pulang jam 1:30. Jadi kalau belum 1:30 masih jam 12, apalagi atau jam 10, berarti belum waktunya pulang. Dan itu tidak boleh pulang. Dan meskipun rajin rumahnya tetap tidak boleh pulang. Yang kedua, dapat menghargai waktu. Nah, kalau pepatah Cina mengatakan waktu itu adalah, kalau orang Cina mengatakan waktu adalah uang. Tapi kalau orang Arab beda lagi filosofinya. Mereka mengatakan bahwa waktu adalah pedang. Jadi mereka di luar sana itu menghargai waktunya itu memang tinggi. Mungkin orang Cina berpikir setiap waktu yang mereka lalui itu adalah uang, karena mereka otaknya itu prinsipnya berniaga atau berusaha menjadi pengusaha. Kalau orang Arab mereka mengatakan bahwa waktu itu adalah pedang. Jadi bisa membunuh kalian kapan saja kalau kalian tidak bisa menggunakan ini. Yang ketiga, dapat dipercaya orang lain baik dalam sisi pekerjaan maupun yang lain. Jelas orang yang bertanggung jawab itu akan lebih dihargai dan akan lebih diandalkan. Misal ada salah satu guru yang menyuruh kalian untuk menulis, untuk kasih tugas, karena guru itu tidak bisa masuk, akhirnya menitipkan tugas kepada salah seorang murid, dan murid itu bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada teman sekelasnya. Maka akan timbul rasa dari guru tersebut dan menghargai orang tersebut. Yang keempat itu kesuksesan cepat diraih. Bagi orang-orang yang bertanggung jawab, kesuksesan itu lebih mudah. Yang selanjutnya itu memperoleh kebahagiaan. Dan yang terakhir, waktu berbuat adil dan mencoba untuk adil. Adil itu artinya kalian bersikap sama rata terhadap, bukan sama rata, tapi memberikan kebutuhan orang lain itu sesuai dengan kebutuhannya. Itu prinsip adil yang sebetulnya. Nah, contoh perilaku tidak bertanggung jawab sebagai siswa, salah satunya itu mengabaikan tugas. Mungkin kalian sering mengabaikan tugas, itu sudah pasti. Nah, itu adalah salah satu bentuk kalian tidak bertanggung jawab sebagai siswa kalau tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, datang terlambat tanpa alasan. Nah, yang masih datang ke sekolah terlambat tidak ada alasannya, itu berarti kalian tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menyalahkan orang lain atas kesalahan pribadi. Itu yang sering terjadi. Ketika kalian melakukan sebuah kesalahan dan ada konsekuensinya, itu dilempar kepada orang lain untuk mencari kambing hitam. Bisa si Adi membuat sebuah kesalahan, ada konsekuensi, tapi si Adi tidak mampu, bisa dilempar kepada orang lain. Artinya kalian itu tidak bertanggung jawab. Yang keempat, sikap contoh
contoh perilaku tidak bertanggung jawab dalam mengambil barang orang lain. Kalau di sekolah itu biasanya curang pencurian pulpen, pencurian tiket itu yang sering terjadi di sekolah. Kalau kalian melakukan hal seperti itu, artinya kalian tidak bertanggung jawab. Kalau contoh orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Dan yang terakhir, menyakiti orang lain dan tidak mau meminta maaf. Saya tekankan kalau misalkan kalian membuat sebuah kesalahan itu harus bertanggung jawab. Bisa ada salah satu perkataan kalian yang menyakiti teman kalian, maka kalian bertanggung jawab untuk meminta maaf, bukan malah dendam atau malah menindaklanjuti kekerasan tersebut. Tapi harus meminta maaf. Itu contoh orang yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya cara mengembangkan sikap tanggung jawab. Yang pertama mulai dari hal kecil, rapikan kamar. Jadi setelah bangun tidur kalian harus merapikan kamar. Terus atur jadwal belajar. Kalau kalian pengen tahu salah satu kunci orang-orang sukses itu, mereka itu membuat jadwal setiap hari. Bisa setelah bangun tidur pasti mereka merapikan kamar, terus beribadah, terus siap-siap untuk berangkat kerja. Nah, dan itu dijadwal, misal jam 9 mau ngapain, jam 10 mau ngapain, jam 11 mau ngapain. Kalau kalian sekolah itu lebih gampang, karena jadwal sudah disusun. Itu jam 6:30 sampai jam 1:30 itu kalian belajar di sekolah. Nah, sisanya dari jam 2 sampai jam 6:30 lagi itu tanggung jawab kalian, diisi dengan hal-hal yang berfaedah atau bermakna. Salah satunya belajar di rumah, kesempatan, terus mengaji itu juga dilakukan. Jadi jangan setiap pulang sekolah itu langsung ambil handphone, langsung scroll TikTok, langsung main game. Itu hal yang tidak boleh dilakukan. Ada waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya main handphone, terus waktunya main game. Jadi pandai-pandai untuk mengatur waktu. Contoh bablas santri pulang sekolah sampai masuk sekolah itu pemegang HP, bahkan sampai gadang. Itu yang harus dikurang-kurangi. Yang kedua yaitu biasakan menepati janji. Jelas, itu kelihatan orang yang selalu menepati janji pasti rasa tanggung jawabnya tinggi. Jadi jangan menganggap sepele janji. Misal kalian sudah menjanjikan, oke, besok kita uang main ke mana, tapi ternyata besoknya kalian tidak ada konfirmasi lagi apakah kegiatan itu jadi atau tidak. Itu tidak ada konfirmasi. Ya kalaupun kalian ingin membatalkan, silakan batalkan. Bisa jadi nanti kalian berada di lingkungan orang-orang yang memang mempunyai etika tinggi. Itu pasti sudah ditunggu. Bisa besok kita akan rapat. Nah besoknya lagi pasti orang yang diajak itu sudah mempersiapkan untuk rapat. Kalau kalian tidak konfirmasi lagi mau batal atau jadinya, itu akan menunjukkan bahwa kalian itu tidak bertanggung jawab. Dibiasakan menepati janji. Itu salah satu untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Terus yang ketiga, berani mengakui kesalahan, bukan mencari alasan. Kalau kalian misalkan merusak fasilitas sekolah, terus sekolah menegur kalian untuk mengasih konsekuensi adalah tanggung jawab, harus mempersiapkan bayaran untuk konsekuensinya. Contoh, ada siswa yang merusak meja dan kursi. Nah, kalian harus mempersiapkan diri untuk mengganti meja dan kursi tersebut. Jangan mencari alasannya pertama-tama ini karena itu tidak boleh. Yang keempat, berpikir sebelum bertindak. Jadi sebelum kalian bertindak itu mikirlah. Jadi sebelum kalian mengucapkan sesuatu itu, pikirkan dulu apakah ucapan kalian menyakiti orang lain atau tidak. Kalau sekiranya menyakiti itu jangan dilakukan. Yang kelima, latih disiplin diri, tidak menunda pekerjaan. Itu yang sering terjadi kepada siswa. Kalau dikasih tugas, misalkan deadline, hari terakhir itu seminggu depan, kebiasaan kalian itu menunda pekerjaan. Akhirnya H-1 itu cek dulu, Pak gimana tugas ini udah benar atau belum? Pak gimana tugas saya? Itu karena
kalian kurang membagi waktu, kurang disiplin. Jadi kalau sekarang dikasih tugas, pulang sekolah harus dikerjakan. Yang keenam, tanyakan diri sendiri, apakah akibat dari tindakan saya? Kalau kalian ingin bolos sekolah, kalian harus bertanya terhadap diri sendiri, apakah tindakan kalian itu merugikan kepada kalian atau tidak? Itu yang harus dilakukan. Kesimpulan, tanggung jawab bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga menjaga kepercayaan, menghormati diri orang lain, serta berani menerima konsekuensi. Semakin seseorang memiliki tanggung jawab, semakin matang karakter dan kualitas hidupnya. Itu adalah kesimpulan. Jadi orang yang bertanggung jawab itu akan memiliki karakter yang kuat dan bagus, dan karakter itu berguna bagi masa depan kalian. Kalau karakter kalian bagus, pasti masa depan kalian juga kan cerah. Jadi gini contohnya, kalau misal kalian punya sebuah teko, tahu teko? Kalau ke dalam teko itu dimasukkan pasir, yang keluar apa? Pasir. Kalau ke dalam teko itu dimasukkan air, yang keluar air. Jadi segala sesuatu yang kalian masukkan pada pikiran dan otak kalian itu akan menghasilkannya kembali. Kalau hal-hal buruk yang kalian masukkan ke dalam pikiran dan diri kalian pasti keluar lagi perbuatan buruk. Makanya dari sekarang perbaiki PTP-nya, atau PTP bacaan, tontonan dan pergaulan. Bacaan diperbaiki. Kalau sekarang kalian resep atau suka baca status orang lain, di stop, mending baca buku. Kalau kalian suka menonton hal-hal yang tidak jelas, dikurangi. Lebih baik lihat misal berita atau pelajaran itu banyak di internet. Terus yang terakhir pergaulan juga perlu dijaga, perlu diperbaiki. Soalnya bahaya ketika nanti kalian bergaul dengan orang yang suka mabok, pasti kalian lagi ikut-ikutan suka mabok. Kalau kalian bergaul dengan orang yang suka mengaji, pasti bawa rajin, bawa soleh. Makanya pergaulan itu mesti diperbaiki. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.